Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 145. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat kemudian, terlihatlah si gendut yang saat itu berkata kepada Arhat, "Tuan Arhat, kultivator dari Sekte Jatpur menolak untuk menyerahkan diri kepada kita." Arhat yang mendengar itu pun sangat marah dan berkata kepada dirinya, "Berani-beraninya mereka bertindak seperti itu. Seret saja mereka ke altar persembahan penyambutan iblis ini. Bagi yang menolak untuk bergabung, bunuhlah mereka semua," ucap Arhat kepada si gemuk. Si gemuk pun saat itu memerintahkan seluruh kultivator iblis untuk segera mengeluarkan mereka semua. Kultivator baik pun saat itu marah kepada si gemuk karena telah memihak pelaku kejahatan dan berdoa agar dia segera membusuk di neraka. Tetapi si gemuk saat itu berkata, "Aku memang tidak tahu apa yang akan terjadi kepada aku di masa depan. Tapi yang jelas, kalian tidak akan bertahan hidup hari ini. Bukankah itu lebih buruk daripada diriku?" Tiba-tiba terdengarlah suara teriakan dari si gemuk. Dia pun saat itu marah karena sesuatu telah menusuk tubuhnya, yang ternyata tidak lain dilakukan oleh Huang Jihao yang masih kesal kepadanya. Huang Jihao pun saat itu berkata, "Terima saja ini dan membusuklah di neraka sana. Aku tidak peduli apakah kalian akan menertawaiku atau tidak. Tapi yang penting sebelum akhir hidupku, aku tetap bisa mengajarmu." Saat itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun mendukung tindakan dari Huang Jihao. Gak lama setelah itu, kita pun diperlihatkan Sing Hongxuan yang berkata di dalam hatinya, "Suamiku, kuharap kita bisa menjadi suami dan istri lagi di kehidupan kita yang selanjutnya." Tetapi, Pri Siswan saat itu menanggapi perkataan dari Sing Hongxuan, "Aku rasa itu mustahil. Saat kau bereinkarnasi nanti, kemungkinan Hanju telah menjadi immortal dan sudah tidak berada di alam ini." Mendengar itu, Sing Hongxuan pun menjadi panik dan berkata, "Apa? Bukankah itu artinya kami akan terpisah oleh dua dunia? Bagaimana bisa kami bertemu lagi?" Sedangkan di sisi lain, terlihatlah Guan yang saat itu berkata kepada Pri Siswan, "Saudari junior, sebelum kita mati, aku punya sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu." Tetapi Pri Siswan yang mendengar itu pun menolaknya dengan berkata, "Aku tidak ingin mendengar apa yang ingin kau katakan itu. Saudara senior, jika takdir mengizinkan, di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi saudari darimu. Aku akan melindungimu dan mengembalikan semua kebaikan yang kamu berikan kepadaku di kehidupan ini." Mendengar penolakan dari Pri Siswan, Liu Fuyi dan senior yang lain pun mengucapkan agar Guan tetap sabar. Di sisi lain, kultivator jahat pun berkata kepada rekannya, "Kita sudah selesai memindahkan mereka. Apakah jumlah persembahan telah melewati angka 10.000? Rekannya yang mendengar itu pun membenarkannya. Saat itu, Pri Siswan pun benar-benar terkejut mendengar jumlah pengorbanan itu. Dan dia pun saat itu berkata di dalam hatinya, "Berapa banyak kultivator kebenaran yang telah Kaisar Iblis tangkap sebenarnya sampai bisa sebanyak ini?" Di sisi lain, seseorang yang berada di samping Dawis Nen Cauldron saat itu berkata, "Apakah benar-benar tidak ada harapan lagi bagi kita? Di mana Heavenly Immortal Manor? Bagaimana dengan tanah-tanah suci? Kenapa mereka tidak menolong kita?" Dawis Nen Cauldron yang mendengar itu pun mengatakan, "Mengubah energi spiritual menjadi energi iblis benar-benar membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi ternyata kultivator iblis itu punya kekuatan untuk mempercepat prosesnya. Surga benar-benar telah membuang kita sepertinya." Guannya melihat itu pun juga kena mental dan berkata, "Tapi tidak heran, perang antara kebenaran dan jalan iblis sudah berlangsung selama berabad-abad. Ternyata inilah penyebab utamanya." Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Dogi dan juga Suki yang masih berada di tempat itu dan sedang memantau semuanya. Dogi saat itu berkata kepada Suki, "Ada banyak sekali kultivator iblis di sini. Apakah kita memang benar-benar harus bertarung dengan mereka semua, Suki? Tidak mudah bagi kita untuk kabur dari Kaisar Iblis. Kenapa kita tidak menyerah saja?" Suki yang mendengar itu pun menjawabnya, "Tapi kita kan berada di jalan kebenaran. Bagaimana bisa kau takut cuma karena itu? Jika rencana Kaisar Iblis
hari ini memang berhasil, maka dunia akan berada dalam kekacauan. Aku tidak ingin menyesal karena aku tidak melakukan apapun." Mendengar ucapan dari Suki saat itu, Dogi berkata di dalam hatinya dengan wajah cemas, "Bocah tengik, kau terlalu dipenuhi dengan keadilan. Bahkan jika Jisyansen menyerang tempat ini dengan begitu banyak kultivator yang sangat mengerikan, apakah kau kira semuanya akan berjalan dengan sangat baik?" Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan Jisyansen yang berhasil melewati kumpulan tornado ikan hiu itu. Shin pun kemudian berpindah ke tempat kediaman Hanju. Terlihatlah Li Qingzi yang saat itu berlari ke arah gua Hanju sambil berkata, "Tetua Han, pasukan garis depan mengirim pesan darurat kalau Master Sekte dan yang lain telah ditangkap. Dan entah kenapa, semua tanah-tanah suci itu menghilang satu persatu. Apa yang harus kita lakukan?" Hanju yang mendengar itu pun mengatakan, "Mereka mungkin juga berada dalam masalah. Mungkin mereka juga sudah tertangkap oleh semuanya. Makanya pembela jalan kebenaran itu tidak muncul." Mendengar itu, Li Qingzi pun bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan, Tetua Han?" Hanju pun mengatakan, "Jangan terburu-buru. Aku saat ini sedang menunggu seseorang muncul." Li Qingzi yang mendengar itu pun benar-benar terkejut karena dirinya tidak mengetahui siapa yang sebenarnya ditunggu oleh Hanju. Hanju pun saat itu mengatakan dengan wajah seriusnya, "Aku menanti Kaisar Iblis Jinaihe. Kau tenang saja dan tunggu aku." Li Qingzi yang mendengar itu pun benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Hanju saat ini. Dan karena itu dia pun bertanya kepada Hanju, "Jinaihe, tetua pembunuh dewa, kenapa kau menunggunya? Mungkinkah kau akan pergi sendiri ke garis depan dan menolong Master Sekte dan yang lain?" Hanju yang mendengar itu pun menjawab tidak. Dia pun berkata di hadapan murid-muridnya itu, "Hari ini aku hanya akan menunjukkan sebuah pertempuran langsung untuk mengajari kalian semua tentang Dao. Itu juga akan membantu orang lain yang menyaksikannya." Mendengar ucapan dari Hanju saat itu, Murongki pun bertanya, "Grandmaster, sebelum Anda memulai pelajarannya, aku ingin menanyakan satu pertanyaan kepadamu. Dao yang kita ikuti, apakah itu untuk bertahan hidup atau menjadi yang lebih kuat lagi?" Hanju yang mendengar pertanyaan dari Murongki itu pun menjawabnya sambil tersenyum. "Murongki, semua makhluk hidup itu punya hasratnya masing-masing. Masa hidup yang tidak terbatas tidak lain adalah jalan memahami Dao yang sebenarnya. Untuk pertanyaan yang kau tanyakan itu, penjelasan yang tidak bisa aku berikan kepadamu hanyalah di dunia ini. Jika kau menjadi satu-satunya orang yang hidup hingga akhir, kaulah yang terkuat di dunia ini." Mendengar ucapan dari Hanju saat itu, Murongki pun benar-benar terharu. Dia perlahan-lahan mulai mengerti kenapa selama ini meskipun Hanju terlalu overpower, tapi tetap menutup dirinya dari dunia luar. Suncangannya mendengar itu pun juga mengerti dan berkata kepada Hanju, "Master, Heavenly Dao punya peraturannya sendiri. Karena immortal tidak bisa kabur dari kelahiran dan kematian. Apakah itu berarti setelah menjadi seorang immortal, seseorang juga bisa lepas dari lingkaran kelahiran dan kematian?" Hanju yang mendengar itu pun langsung menjawabnya, "Tentu saja tidak, Suncangan. Immortal hanyalah kultivator yang lebih kuat dan lebih lama masa hidupnya daripada kita para mortal. Mereka masih jauh dari yang namanya lepas dari lingkaran kelahiran dan kematian. Bahkan untuk meraih keabadian juga belum. Kalau tidak akan ada banyak legenda tentang immortal yang bereinkarnasi di dunia mortal ini." Mendengar itu, Suncangan pun kembali bertanya lagi kepada Hanju, "Kalau begitu Master, masa hidup tanpa batas yang kau kejar itu maksudnya seperti apa?" Hanju yang mendengar itu pun menjawabnya, "Chang'an, siapa yang bilang kalau menjadi immortal adalah akhir dari kultivasi? Akhir dari Dao itu sejauh cakrawala. Kau tidak akan bisa ke sana dalam satu hari. Kita kultivator harus menghargai masa kini, melakukannya pelan-pelan tapi punya kepastian yang sangat jelas. Seperti yang kita lakukan pertama kali. Berkultivasi setengah jam saja sudah terasa berat. Tapi pernahkah kau berpikir berapa banyak yang kau kultivasikan selama masa hidupmu saat ini? Bukankah itu sudah sangat lama? Kau harus terus melakukan itu, meskipun itu 10.000 tahun atau ratusan ribu tahun, dan raihlah puncak keabadian itu sendiri." Mendengar semua penjelasan dari Hanju saat itu, Suncangan pun mengucapkan terima kasih karena telah memberikan pencerahan kepada dirinya.
Saat itu, Dao pun juga bertanya kepada Hanju, "Kalau begitu Master, ranah apa yang kau miliki sekarang? Kapan kau akan menerobos ke ranah Mahayana yang menjadi puncak dunia ini?" Chicken yang mendengar itu pun juga bertanya, "Waktu aku mengobrol dengan Master Sekte saat itu, Master Sekte Lee menceritakan kepadaku masa lalu saat dia bertemu dengan dirimu dulu. Kau bahkan belum mencapai ranah Golden Core, tapi kenapa malah secepat ini?" Hanju yang mendengar ucapan dari Chicken itu pun kemudian berkata, "Sebenarnya aku ini sudah berada di ranah Mahayana." Mendengar ucapan itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun benar-benar terkejut, karena bahkan diketahui 1000 tahun usia aja bisa dikatakan cukup cepat untuk bisa mencapai ranah Mahayana. Bahkan Hanju belum mencapai umur segitu, tapi sudah berada di ranah Mahayana. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayai kejadian ini. Di sisi lain, di tempat persembahan, muncullah sebuah petir yang saat itu menyambar-nyambar dari arah atas langit. Orang-orang yang ada di tempat itu pun kemudian berkata, "Apa itu yang ada di atas langit? Jangan bilang kalau mereka benar-benar ingin memanggil iblis yang sangat kuat." Legenda mengatakan, dulu iblis pernah menjadi ras terkuat di dunia ini. Saat itu, para kultivator iblis meminta kultivator baik itu untuk segera menjadi persembahan. Dan di atas tempat itu, kita pun diperlihatkan dengan patriark yang berkata, "Akhirnya sialan itu datang juga." Dan tepat setelah patriark mengatakan itu, muncullah sesosok yang sangat mengerikan. Dialah yang telah memandang rendah dunia ini. Sang kaisar iblis Jinaihe telah tiba di medan pertempuran. Dia pun saat itu menampilkan wajah yang sangat menyeramkan. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.